Oke, berikutnya kita langsung aja coba membuat koneksi ya dari PHP menuju database yang sudah kita buat ini. Jadi saya mau di sini menggunakan web editor Sublime Text ya. Saya gunakan Sublime Text. Di sini saya akan langsung open folder aja. Kita langsung aja ambil di dalam ya application. Kemudian ada sum PP-nya, dan kita pilih htdocs, kemudian kita pilih kasirku. Oh ya, jadi belum kita buat. Di sini sebenarnya kita bisa buat kasirku ya di dalam open apa ya di dalam folder sum kita sendiri. Ya, jadi coba kita langsung buka aja. Saya akan langsung buat, misalnya saya akan buat di dalam sum pp htdocs. Kemudian saya buat folder baru, klik kanan new folder seperti itu ya. Nah, di sini saya buat kasirku. Oke, jadi saya sudah membuat ini. Mungkin kita bisa cek langsung di browsernya. Coba kasirku. Oke. Nah, index of kasirku artinya kita sudah berhasil membuat domainnya, domain di dalam sebuah server kita, di dalam hostingnya. Nah, kita langsung aja open di dalam kasirku yang tadi ya, di dalam sum htdocs kasirku. Oke, open. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam kasirku. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru. Jadi langsung aja saya Ctrl N, file new, kemudian saya langsung file S, Ctrl S untuk menyimpan. Di dalam kasirku saya simpan dengan nama function ya. Oke, function.php. Nah, ini dia, jangan lupa .php-nya, function.php saya simpan di dalam kasirku. Oke, nah berikutnya saya akan coba buat coding untuk membuat koneksi ya. Kita awali dengan variabel koneksi sama dengan mysql underscore connect. Nah, ini dia. Ini ada perintahnya, titik koma di sini jangan lupa. Kemudian saya buat localhost root untuk username-nya. Jadi localhost untuk hostnya, karena kita pakai localhost. Kemudian root ini adalah username-nya. Password kita masih kosong. Kemudian kita buat nama database-nya. Tadi sudah saya buat, namanya adalah kasirku. Maka dari itu kita harus sesuaikan. Kalau kita membuat database namanya kasirku, maka kita juga harus memanggilnya di dalam proses koneksi harus juga dengan nama yang sama, kasirku. Ya, untuk menguji apakah koneksi kita ini benar, pertama sih sebenarnya kita bisa langsung jalanin ya, jalankan langsung localhost kasirku tadi. Nah, atau ini nih yang tadi ya. Oke, jalannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik functionnya tidak terjadi apa-apa, ini kemungkinan coding kita benar gitu ya. Seharusnya kalau dia tidak ditemukan, ya mungkin dia ada problem. Atau gini, kita bisa menguji cobanya dengan model seperti ini. Jika variabel kasirku jika variabel koneksi ini, apabila koneksi tidak terjadi masalah, kita buat echo koneksi berhasil gitu. Oke, kemudian else jika tidak, echo else, kemudian saya buat echo koneksi gagal. Oke, nah kita tinggal langsung jalanin refresh. Nah, kita lihat ya, function tadi coba kita buka. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan. Ya mohon maaf, tadi saya salah ketik di sini echo-nya. Oke, tidak kelihatan. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, harusnya seperti ini deh, koneksi berhasil ya. Apabila kita salah buat, misalnya kita buat
seperti ini, entah apa ya, asal harusnya dia koneksi gagal gitu ya, tapi di sini tidak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting tidak nampil gitu. Oke, nggak masalah, kita buang aja nih. Nah, kode koneksi kita gunakan satu aja ya. Nah, kalau sudah berhasil kita kembalikan. Oke, inilah kode koneksi yang akan kita buat nanti. Jadi buat kawan-kawan semua, silakan dibuat koneksinya. Setelah kita buat koneksi, maka kita bisa terhubung dengan database yang kita buat ya. Nah, hal pertama harus kita lakukan adalah, karena di sini kita menggunakan admin, maka kita harus membuat login. Ya, kawan-kawan, kita buat login. Di sini login kita lihat, oh ada nama admin, username, password, level. Jadi yang kita buat tetap dua, yaitu username dan password. Dari sini langsung saya terapkannya bagaimana proses pembuatan login di aplikasi kita ini. Tapi di sini saya menggunakan CSS yang ala kadarnya gitu, atau tampilan yang ala kadarnya, tidak terlalu bagus ya, tidak menggunakan template, melainkan kita akan buat sendiri nanti. Jadi yang pertama ini kita tidak menggunakan apa-apa dulu ya, kita nggak gunakan template yang bagus atau CSS langsung, tapi kita gunakan yang biasa saja. Oke, jadi saya langsung aja menuju ke login, Ctrl N, simpan. Saya beri nama dengan login.php di dalam folder kasirku. Jadi sudah ada dua ya, function dan login. Nah, hal pertama yang saya lakukan di login adalah saya langsung include-kan aja nih, include ke function.php. Nah, berarti login yang saya buat ini sudah terhubung dengan function.php ya. Kenapa? Karena kita gunakan untuk apa gitu, function.php ini kita gunakan untuk koneksikan. Berarti saat ini login sudah terkoneksi dengan database. Oke, berikutnya saya langsung tutup aja seperti ini. Nanti akan saya perbaikin. Di function kawan-kawan bisa tambahkan ini ya, biar tidak banyak errornya. Error reporting titik koma 0. Oke, berikutnya kita akan coba membuat form login. Jadi kita menuju ke halaman login, kemudian coba kita jalankan dulu ya, seperti hal ini, localhost kasirku. Oke, kita belum memiliki homepage untuk menjalankan kasirku, jadi kita belum membuat indeks, hanya membuat login ya. Oke, nah sebelum kita membuat form login, kita sebenarnya bisa membuat indeks terlebih dahulu, tapi sebaiknya kita mulai dari login agar prosesnya itu terarah. Oke, nah kita langsung menuju form login. Halaman login ini kita bisa langsung isikan atau membuat form. Misalnya di titelnya kita buat login admin atau login administrator gitu. Nah, perlu dihimbau bahwasanya sistem yang kita bangun ini adalah sistem yang sifatnya kemarin pernah saya sebutkan di video sebelumnya. Ini adalah sistem yang sebenarnya lebih mengarah ke single user ya. Akan tetapi kita menggunakan dua akun nanti, akun admin dan akun petugas. Oke, loginnya sama kita buat di sini. Hal pertama yang saya buat nanti ini adalah membuat login untuk si petugas. Oke, nah berikutnya kita langsung membuat H2 login. Nah, seperti ini. Maka saat kita jalankan login, tampilannya seperti ini. Oke, di sini saya masih membuat tampilan yang sederhana, tidak menggunakan CSS ataupun JavaScript. Jadi tampilannya cukup sederhana sekali. Nanti ketika ini selesai kita akan tambahkan CSS dan JavaScript agar tampilan webnya dapat lebih baik lagi. Oke. Nah, berikutnya kita akan langsung buat form loginnya. Jadi langsung saya buat form. Nah, seperti ini. Kemudian action ya. Kemudian metodenya adalah post.
Nah, di action ini saya masih kosongkan ya, karena di action ini nanti kita buat halaman login aja. Login.php. Oke, berikutnya di sini kan saya buat username (2) input type text name username huruf kecil semua ya. Username-nya huruf kecil semua. Kemudian br password type password name password. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini saya buat button ya, button type-nya adalah submit. Tidak lupa saya memberikan name dari button ini adalah btn login ya. Kemudian kita bisa buat login. Oke, jadi ini sudah selesai formnya. Ini dia. Kita bisa isi username, kita bisa isi password. Oke, mungkin ini kita gunakan P aja biar jaraknya lebih jauh. Seperti ini. Oke ya. Ini ada username, ini ada password. Tinggal klik login. Nah, sekarang kita akan membuat perintah login. Jadi perintah login kita gunakan di sini. Misalnya saya langsung buat pemanggilan dari btn login ini. Jadi ketika btn login ini diklik, dia akan menuju ke action. Action tetap di halaman login.php, metodenya post. Ya, data yang dikirim username dan password. Ya, sementara kita sebenarnya kemarin sudah membuat sebuah database. Ya, database kita itu kemarin kita buat namanya itu adalah kasirku. Nah, ini dia kasirku. Kita sudah buat admin. Nah, tapi kita belum memiliki isinya ya. Nah, misalnya kita tambahkan dulu di sini admin. ID admin biar aja kosong. Nama admin kita buat misalnya Widodo Saputra, kemudian username Widodo, passwordnya itu mungkin 12345. Di sini saya gunakan MD5 sebagai media encrypt-nya, dan di sini saya sebagai admin itu aja dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk ID 1, nama admin Widodo Saputra, username-nya Widodo, passwordnya nih dia merupakan angka yang acak gitu, angka dan huruf yang acak. Karena sudah kita encrypt menggunakan MD5. Dan yang terakhir adalah admin, levelnya adalah admin. Oke, ketika sudah selesai kita buat isinya, kita langsung menuju ke login kembali. Saya akan buat seperti ini. Jika di atas ini ya, iset dari variabel underscore post, yaitu btn login. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengeksekusi apabila kita klik login ini. Ketika kita klik login, dia akan mengeksekusi bagian ini. Misal saya buat seperti ini. Variabel username adalah variabel underscore post dari si username. Misalnya saya buat echo variabel username. Nah, ketika ini saya jalankan, tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi ketika saya isi sesuatu di sini, misalnya saya isi nama saya aja langsung, passwordnya saya isi dengan asal-asal dulu, maka saya klik login, nah keluar Widodo atau username yang apa saya ketik di sini, dia akan keluar. Nah, begitu juga dengan password. Ketika kita ingin mengenalkan password bisa juga. Misalnya kita buat variabel password adalah variabel underscore post dari password.
Nah, bisa juga kita buat echo variabel password. Jadi nanti tapi tidak berjarak ya, dia di sampingnya nanti hasilnya. Kita ulangi, misalnya saya buat Widodo 12345. Maka saat saya klik login Widodo 12345. Oke, itu adalah tahapan awalnya. Tinggal kita membuat kondisinya gitu. Jadi sebenarnya ini karena kita menggunakan database, maka kita membuat sebuah pemanggilan. Jadi seperti ini. Variabel login sama dengan MySQL query variabel koneksi, kutip 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat select bintang from admin, di mana username adalah variabel username. Oke, dan kita gunakan operator n ya. Password sama dengan variabel password. Oke. Nah, di sini kita langsung eksekusi, kita tes dulu apakah ini error atau enggak kodenya. Saya refresh aja di sini. Oke, nggak ada error, berarti kode ini sudah benar. Kemudian kita buat variabel check sama dengan MySQL 6 rows dari si variabel login. Nah, ini menunjukkan jumlahnya. Misal gini, saya akan buat echo variabel check. Nah, sini akan kita tes. Kita ulangi. Misal saya buat asal-asal, tentunya ini tidak ada di dalam admin. Kan cuma ada satu, Widodo dan 12345. Tentunya tidak ada. Maka saat saya login, dia harusnya 0. Nah, di sini 0 ya. Tapi ketika saya login dengan benar, Widodo 12345, login harusnya dia 1. Oke. Nah, ini masih 0. Mungkin ada sedikit kesalahan. Kesalahannya ada di sini. Di password ini, karena kita menggunakan encrypt MD5, maka di sini kita buat MD5 buka kurung tutup kurung. Nah, ini aja biar terbaca ya. Kita ulangi. Refresh sekali, kemudian saya buat Widodo 12345. Oke, sudah 1. Nah, karena sudah ada sebuah validasi di sini 0 dan 1, maka kita tinggal membuat logika. Jika variabel check itu lebih besar dari 0, artinya 1 gitu ya, lebih besar dari 0 atau ditemukan, maka kita bisa buat gini, echo login berhasil. Jika tidak, echo login gagal. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan hasil. Misal, saya akan buat login berhasil. Widodo 12345. Login berhasil. Kemudian, Widodo, atau asal-asal lah, Widodo asal-asal. Dah, nah, login gagal. Oke ya, jadi di sini sudah terlihat mana berhasil, mana yang gagal. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu sebenarnya kita bisa langsung menggunakan perintah echo ini, kita ganti ya. Kita ganti menjadi header location. Nah, kemana kita arahkan ketika login ini berhasil? Kita misalnya berhasil ke index.php. Misal ke situ. Nah, oke, jadi kalau misalnya ini sudah berhasil, kita tes dulu apakah ini bisa atau tidak. Saya buat yang benar ya, Widodo 12345. Nah, bagaimana kalau ini berhasil? Seharusnya dia object not found ya, atau file tidak ditemukan. Nah, ini object not found. Kenapa object not found? Karena indeks belum kita buat.
Nah, saat ini akan kita buat indeks ya, karena kita langsung aja membuat keamanannya juga ya, langsung aja. Jadi saat saya buat simpan dengan nama index.php di dalam kasirku, ini agak sedikit berbeda. Jadi saat saya buat HTML di sini kasirku, kemudian di sini saya buat H2, selamat datang. Oke, misalnya kalau dia berhasil login tadi, ya Widodo 12345, selamat datang kan gitu. Nah, tapi ada hal yang aneh akan terjadi di sini apabila saya close ini, ya kemudian saya buat tabulasi baru, saya ketikkan localhost garis miring kasirku, dia akan langsung membaca indeks. Nah, selamat datang. Berarti kan halaman login tidak terbaca. Itu artinya tidak ada keamanan sistem. Login yang kita buat tidak berarti. Nah, maka dari itu kita membuat keamanan di indeks ini. Kita memberikan sebuah keamanan berupa session. Nah, session itu apa? Dia akan membaca keadaan apakah dia sudah login atau tidak. Kalau dia sudah login, dia akan membuka indeksnya. Kalau dia belum login, maka dia akan mengembalikan halaman itu ke login. Nah, misal seperti ini. Saya mulai dulu dari login. Ketika data ditemukan, nah kita mulai dari sini. Nah, ini kita lihat ya. Ketika ditemukan, saya langsung buat session start. Kemudian saya buat variable underscore session status. Nah, ini statusnya sama dengan titik 2 login. Oke, cukup ini aja dulu login. Maka kalau di sini kita simpan, waktu dia menuju ke menuju ke index.php, dia akan membawa satu buah session, yaitu status sama dengan login. Ketika menuju ke index, kita ambil session tadi dengan cara kita pilih session start, kemudian jika variable underscore session status tidak sama dengan, ya tuh tanda seru ya, tidak sama dengan kutip 2 login. Nah, berarti kalau nggak login kita buat, maka header location, ya header location dia ke login .php. Nah, ini dia. Jadi misalnya masuk ke indeks, sessionnya dimulai. Apabila session statusnya tidak login, maka dia harus dipindahkan ke login. Kalau tidak, maka dia akan membuka halaman ini. Oke, kita coba dulu apakah ini berhasil. Refresh sekali. Oke, kita mulai lagi ya. Saya akan login Widodo. Atau gini, saya ketikkan lagi localhost garis miring kasirku. Oke, dia tidak lagi ke halaman indeks, melainkan ke login. Kita login lagi Widodo 12345. Oke, selamat datang. Oke, nah itu dia keamanan sistem yang sudah kita buat. Dan yang terakhir kita akan membuat logout. Ya, saya buat file baru, saya simpan dengan nama logout.php di dalam kasirku. Logout.php ini sederhana sekali sebenarnya. Kita tinggal buat aja session start. Kita mulai sessionnya, kemudian session destroy, kita tutup sessionnya, kemudian kita buat header, ya kita buat header location titik 2 login .php. Nah, ini dia. Oke, tinggal kita buat link ke dalam logout. Misalnya kita buat di bawah sini ref sama dengan
logout.php, kemudian saya buat keluar. Oke. Nah, di sini sudah terjadi sebuah proses logout nanti. Ketika saya keluarkan, dia akan menuju ke login, ya. Ketika saya back kan nanti dia tidak akan menuju lagi ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, itu dia. Jadi keamanan sistem sudah kita buat beserta loginnya, dan masih panjang lagi sebenarnya ya prosesnya akan kita buat. Mungkin di video berikutnya kita akan coba membahas bagaimana input barang, ya, dan bagaimana melakukan proses penjualan. Oke, saya rasa ini aja di video kali ini. Semoga bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.